Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mendahulunya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi pedoman penuntun dalam kehidupan kami. Berkati kami semua dengan Roh Kudus, agar kami mampu memahami dengan benar kebenaran firman Tuhan dan mampu melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari berdiri. Kita buka Alkitab kita. Yehezkiel pasal 37 ayat 24 sampai 28. Yehezkiel 37 ayat 24 sampai 28. Saya akan membaca ayat 24. Sahabat-sahabat Tuhan di rumah membaca ayat 25 dan seterusnya sampai selesai perikop kita malam ini. Kita mulai. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang diberikan Pada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal, ya mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 28 kita baca bersama-sama. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan mengutuskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silahkan duduk kembali. Sahabat-sahabat Tuhan, selamat malam. Shalom. Sekali lagi, shalom. Selamat Paskah. Ya, kembali lagi saya berikan kesempatan ucapkan selamat Paskah untuk saudara-saudara atau sahabat yang ada di kanan atau di kiri yang turut serta ikut dalam ibadah bersama sahabat-sahabat di rumah. Sampaikan untuk mereka selamat Paskah. Sahabat-sahabat Tuhan, perikop kita malam ini Yehezkiel 37 ayat 24 sampai 28. Menarik untuk memperhatikan nubuat Yehezkiel dalam perikop ini terkait dengan 3
tindakan Allah yang mempersatukan kembali kerajaan Israel dan Yehuda. Penyatuan kembali kedua kerajaan ini disimbolkan dengan penyatuan dua papan, yakni papan Yehuda dan papan Yusuf dalam tangan Efraim. Jadi papan Yehuda, papan Yusuf, tetapi yang di tangan Efraim. Lalu kedua papan ini disatukan dalam tangan Tuhan. Kita dapat melihat hal ini dalam ayat 19 dari Yehezkiel pasal 37. Kata papan di sini, papan dalam bahasa Ibraninya es. Itu papan. Kata papan dalam bahasa Ibrani es. E dan S. Kalau diterjemahkan harfiahnya S. Yang juga memiliki arti harfiah tongkat. Oleh sebab itu, dalam Alkitab versi lain, terjemahan lain, misalnya kalau dalam bahasa Inggris itu King James Version, atau dalam bahasa Indonesia Alkitab BIS, bahasa Indonesia sehari-hari, maka kata papan diubah menjadi kata tongkat. Nanti sahabat-sahabat Tuhan boleh memeriksa dua kitab yang saya sebutkan tadi, sehingga penyatuan papan oleh dua kitab yang tadi saya sebutkan, King James dan juga bahasa Indonesia sehari-hari, disebut sebagai penyatuan tongkat. Simbol penyatuan tongkat yang disebutkan dalam perikop kita Yehezkiel 37 juga pernah muncul dalam kitab Sakaria, atau muncul juga dalam kitab Sakaria. Sahabat-sahabat Tuhan bisa membuka Sakaria pasal 11 ayat 7. Sakaria pasal 11 ayat 7. Di sana ada penyatuan dua tongkat, yaitu tongkat kemurahan dan satu lagi tongkat ikatan. Sakaria 11 ayat 7. Di sana disatukan dua tongkat, yaitu tongkat kemurahan dan tongkat ikatan. Tetapi dalam ayat-ayat selanjutnya dalam Sakaria pasal 11 dikatakan di sana tongkat kemurahan dipatahkan, dan itu menjadi tanda pembatalan segala perjanjian Allah dengan bangsa-bangsa. Sakaria 11 ayat 10. Selanjutnya tongkat lain, tongkat ikatan, juga dipatahkan, dan itu menjadi tanda berakhirnya persaudaraan antara Yehuda dan Israel. Sakaria pasal 10 ayat 14. Maaf, Sakaria 11 ayat 14. Nanti sahabat-sahabat Tuhan dapat mengeceknya. Jadi ada penyatuan dua tongkat, kemurahan, tongkat ikatan, namun kemudian dua tongkat ini dipatahkan. Catatan kecil saya terkait dengan nubuatan Sakaria terkait tongkat kemurahan, tongkat ikatan yang selanjutnya atau akhirnya dipatahkan. Saya ingin memberikan catatan bahwa tampaknya segala sesuatu yang terkait dengan janji Allah terhadap umatnya sangatlah rentan dengan kegagalan dan pembatalan. Itu catatan kecil saya. Tampaknya segala sesuatu yang terkait dengan janji Allah sangat rentan untuk batal, sangat rentan untuk gagal. Apakah penyebabnya? Ini yang perlu kita renungkan bersama. Apakah karena janji Allah itu lemah, atau sebaliknya karena si penerima janji Allah itu lemah? Tetapi kenyataannya janji Allah selalu ada pada posisi yang rentan untuk gagal dan batal. Paling tidak Sakaria mencatatnya dalam nubuatan Sakaria pasal 11 dengan sangat jelas. Itu mari kita renungkan. Kita kembali pada perikop kita. Tongkat
tongkat Yehuda dan tongkat Yusuf di tangan Efraim. Saya berusaha untuk mengartikan kedua tongkat ini sesuai dengan arti nama dari tokoh yang disebutkan. Tongkat Yehuda, tongkat Yusuf di tangan Efraim. Mari kita perhatikan arti Yehuda, Yusuf, Efraim. Dalam bahasa Ibrani, Yehuda itu berarti bersyukur memuji nama Tuhan. Itu Yehuda, bersyukur memuji nama Tuhan. Selanjutnya Yusuf artinya kiranya Allah berkenan menambahkan. Itu arti nama Yusuf. Kiranya Allah berkenan menambahkan. Ini mungkin terkait dengan kerinduan untuk memiliki anak laki-laki lagi, dan Allah menggenapinya dalam sosok Benyamin. Selanjutnya Efraim. Efraim ini sahabat-sahabat Tuhan tahu ini anaknya siapa? Efraim, Yusuf. Yusuf punya dua anak, yang sulung itu Manasye, yang bungsu Efraim. Tetapi pada saat diberkati malah terbalik. Efraim yang mendapatkan berkat kesulungan itu. Efraim itu berarti berbuah atau menghasilkan sesuatu yang berlipat ganda. Dengan demikian itu artinya Yehuda memuji, bersyukur, memuliakan nama Tuhan. Yusuf kiranya Allah berkenan menambahkan. Efraim berarti Allah melipat gandakan, berbuah. Nah, ketika dua tongkat ini disatukan, tongkat Yehuda, tongkat Yusuf yang ada di tangan Efraim disatukan, maka yang muncul adalah tongkat baru yang merupakan akumulasi dari tiga arti nama ini. Setidaknya saya menyimpulkannya demikian, yaitu tongkat Allah yang membuat berbuah dan berlipat ganda, bertambah-tambah, sehingga bersyukur dan memuji nama Tuhan. Jadi penyatuan antara tongkat Yehuda dan tongkat Yusuf di tangan Efraim, hasilnya adalah satu tongkat yang kuat di tangan Tuhan. Itulah yang saya sebutkan tadi, merupakan penggabungan dari arti ketiga nama tokoh tersebut. Kira-kira artinya seperti ini: tongkat Allah membuat sesuatu berbuah, bertambah-tambah, berlipat ganda, sehingga bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Ini tongkat baru yang merupakan hasil penyatuan tongkat Yehuda dan tongkat Yusuf di tangan Efraim. Selanjutnya, tongkat baru ini yang akan dipakai untuk menggembalakan umat Allah yang tinggal di tanah yang diberikan kepada Yakub, dan Daud akan menjadi raja di sana. Tongkat baru ini selanjutnya akan dipakai untuk menggembalakan umat Tuhan yang tinggal di tanah Yakub, dan Daud menjadi raja di sana. Ini bisa dibaca dalam Yehezkiel 37 ayat 24 sampai 25 yang tadi kita baca bersama. Penyebutan nama Yakub dan penyebutan nama Daud membuat saya jadi penasaran, sahabat-sahabat Tuhan. Mengapa nama Yakub dan nama Daud yang dipakai? Kalau terkait dengan tanah Yakub, oke lah, tidak ada masalah di sana. Saya kira selesai, tidak ada masalah. Tanah yang Allah berikan kepada Yakub. Oke. Tetapi ketika dikatakan Daud yang menjadi raja, nah, ini ada persoalan di sini. Apakah Daud akan bangkit dari kematiannya dan kemudian menjadi raja? Menurut saya ini tentu saja tidak mungkin, mustahil untuk terjadi. Kalau Daud kembali dibangkitkan lalu dijadikan raja. Lalu kira-kira apa maksud nubuatan Yehezkiel yang menyebut nama Yakub dan menyebut nama Daud?
Jawaban atas pertanyaan ini, jawaban atas rasa penasaran saya ini, kemungkinan besar terkait dengan latar belakang kehidupan kedua tokoh besar ini. Latar belakang kehidupan Yakub dan latar belakang kehidupan Raja Daud. Namun sahabat-sahabat Tuhan, sesuai dengan ketertarikan dan minat saya kembali tertarik untuk mengartikan nama kedua tokoh besar ini. Nama Yakub dan nama Daud. Dalam bahasa Ibrani, nama Yakub itu atau arti Yakub secara harfiah, sahabat-sahabat Tuhan tahu ya, Yakub artinya, ada sebagian besar orang yang langsung akan menjawab Yakub berarti penipu. Apakah benar? Mari kita lihat dulu. Mungkin Yakub pernah melakukan penipuan, dalam hal ini terkait dengan kakaknya dan juga bapaknya. Tetapi apakah Yakub itu artinya penipu? Itu harus kita perhatikan lagi. Yakub secara harfiah berarti memegang tumit atau menumit. Bukan menumis ya, menumis itu sayur. Menumit, atau dalam arti lebih harfiah lagi, mengikuti dengan saksama. Kejadian pasal 25 ayat 26. Karena Yakub menumit, memegang tumit abangnya, itulah sebabnya dia dinamakan Yakub. Selanjutnya dalam ayat 27 Kejadian pasal 25 lanjutannya, sahabat-sahabat Tuhan tadi ayat 26, Kejadian 25 ayat 26, Yakub menumit. Sekarang Kejadian 25 ayat 27, boleh dibuka ya. Kejadian 25 ayat 26 dan 27. Dalam ayat 27 dikatakan Yakub juga adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ini tentu berbeda dengan abangnya yang suka berburu. Jadi Yakub itu menumit, memegang tumit, mengikut dengan saksama. Itu kesaksian Kejadian 25 ayat 26. Kesaksian ayat 27-nya katakan Yakub juga senang tinggal di rumah. Dia orang yang tenang. Sahabat-sahabat Tuhan, dengan mengetahui arti nama Yakub dan nama Daud belum ya? Oke, sekarang Daud. Tadi Yakub. Daud secara harfiah berarti yang dikasihi Allah. Itu kira-kira. Jadi Yakub menumit, pegang tumit, Daud yang dikasihi Allah. Dengan mengetahui dua arti dari dua nama tokoh besar ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa penyebutan nama Yakub dan Daud memiliki maksud dan makna khusus. Paling tidak saya menyimpulkannya begini. Umat yang tinggal di tanah Yakub adalah umat yang harus menumit kepada Allah, memegang tumit Allah. Umat yang harus mengikuti Allah, mengikuti perintah Allah dengan saksama. Umat yang digembalakan dengan tongkat baru tadi tinggalnya di tanah Yakub. Itu merupakan simbol dari tanggung jawab umat untuk memegang tumit Allah, menumit kepada Allah, mengikuti Allah, mengikuti perintah dan ketetapan Allah dengan saksama, sesuai arti nama Yakub. Lalu sesuai pembawaan Yakub, tinggal tenang di dalam kemah, tinggal tenang di dalam Tuhan. Sahabat-sahabat Tuhan, kalau kita memperhatikan Yehezkiel 37 dalam bacaan kita tadi, maka sesungguhnya Yehezkiel juga menyiratkan hal tersebut. Mari sahabat-sahabat Tuhan perhatikan Yehezkiel 37 ayat 24b. Bacaan kita tadi ya, ayat 24 bagian B. Di sana dikatakan begini, mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Ini menumit, memegang tumit Allah, mengikuti perintah Allah
dengan saksama. Selanjutnya, Daud menjadi raja. Ini juga menunjuk pada sosok yang akan muncul kemudian hari. Dan tentu saja itu bukan Daud. Jadi Daud tidak akan dibangkitkan dari kematiannya. Daud menjadi raja, ini menunjuk pada sosok yang akan muncul di kemudian hari. Dialah Mesias yang sangat dikasihi Allah. Dan dalam hal ini, jika kita merujuk pada Injil Matius pasal 1, maka kita akan menemukan sosok Mesias yang dimaksud, yaitu Yesus, yang adalah keturunan Daud dan sering disebut sebagai anak Daud. Dan sahabat-sahabat Tuhan, tentu sahabat-sahabat Tuhan ingat kisah pembaptisan Yesus. Ketika Yesus dibaptis, lalu langit terbuka, Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati, ada suara. Nah, suara itu bunyinya bagaimana sahabat-sahabat Tuhan? Suara yang muncul pada saat Yesus dibaptis itu bunyinya bagaimana? Inilah anakku yang kukasihi. Suara inilah yang mempertegas sosok Mesias yang dikasihi Allah yang akan muncul di kemudian hari. Dan sahabat-sahabat Tuhan, ternyata Yehezkiel juga menyebutkannya dalam ayat 25 bacaan kita tadi. Memang kita tidak akan menemukan nama Yesus di sana, tetapi di bagian akhir ayat 25 dikatakan begini. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Tentu ini hal yang sangat mustahil dilakukan oleh Daud. Kalaupun dia dibangkitkan lagi, dia pasti mati lagi. Sehingga siapakah raja yang tidak akan mati itu, yang akan memerintah selama-lamanya? Jelas, dia adalah Yesus. Hal ini sangat mungkin dilakukan oleh Yesus. Sehingga rujukan untuk Daud yang menjadi raja umatnya selama-lamanya menunjuk pada kehadiran Yesus yang menjadi raja selama-lamanya bagi umatnya. Akhirnya sahabat-sahabat Tuhan, penyatuan tongkat Yehuda, tongkat Yusuf yang ada di tangan Efraim, selanjutnya penyebutan dua nama tokoh besar, Yakub dan juga Daud, dalam nubuatan Yehezkiel, bukanlah sekedar menunjuk pada penyatuan dua bangsa atau dua kerajaan yang bersaudara, tetapi lebih daripada itu, penyatuan tongkat, penyebutan nama Yakub, penyebutan nama Daud, itu adalah simbol dari perjanjian damai. Perjanjian damai yang oleh Yehezkiel disebut sebagai perjanjian damai yang bersifat kekal antara Allah dan umatnya. Nanti bisa dilihat dalam Yehezkiel 37 ayat 26 bacaan kita tadi. Di situ dikatakan bahwa aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Perjanjian damai yang kekal. Dan itu disimbolkan dengan penyatuan tongkat dan penyebutan kedua nama tokoh besar tadi. Sahabat-sahabat Tuhan, dalam perikop kita juga menarik untuk diperhatikan bahwa selain penyatuan tongkat, lalu penyebutan dua nama tokoh besar, Yehezkiel dalam nubuatannya menyebutkan 5 berkat besar. Dan 5 berkat besar inilah yang menjadi simbol yang sangat-sangat nyata, simbol yang sangat-sangat jelas, tanda yang sangat nyata dan jelas dari perjanjian damai, perjanjian kekal itu. Mari sahabat-sahabat Tuhan, kita lihat Alkitab kita. Berkat yang pertama dari 5 berkat yang disebutkan
ayat 21 dan 22. Coba dilihat. Yehezkiel 37 ayat 21 dan 22. Dua ayat ini menyimpan berkat yang luar biasa, yaitu umat Allah akan dibawa pulang, bahkan dijemput. Allah yang akan membawa pulang. Itu berkat pertama. Berkat kedua ayat 23, Yehezkiel 37. Jadi kita agak maju ya, ayat-ayat sebelum perikop kita tadi. Dalam ayat 23 dikatakan di sana bahwa Allah akan membersihkan umatnya dari penyembahan berhala. Itu berkat yang kedua. Berkat yang ketiga ayat 24 sampai 25. Kalau saya simpulkan berkat di ayat 24 dan 25, mereka akan tinggal di tanah Yakub dan Daud menjadi raja mereka selama-lamanya. Itu berarti mereka akan tinggal dan mengikuti Allah, dan Yesus, Mesias, anak Allah itu yang menjadi pemimpin dalam kehidupan mereka. Selanjutnya dalam ayat 26a itu berkat yang keempat. Ada perjanjian damai, dan perjanjian damai ini bersifat kekal. Apa yang Allah janjikan ini bersifat kekal. Dan berkat yang terakhir, yang kelima, itu ayat 26b sampai 28. Allah akan tinggal di tengah-tengah mereka. Allah akan tinggal di tengah-tengah mereka. Sahabat-sahabat Tuhan, kelima berkat ini sesungguhnya sudah tersirat lewat penyatuan tongkat tadi, dan juga pengucapan atau penyebutan nama Yakub dan nama Daud. Karena penyatuan tongkat tadi adalah penyatuan di mana ada berkat, Allah menambahkan, Allah melipat gandakan, Allah membuat berbuah. Lalu penyebutan nama itu berarti tinggal, mengikuti, menumit pada Allah, dan diperintah oleh orang yang dikasihi Allah, yang dalam hal ini kita imani Tuhan Yesus. Sudah tersirat semuanya dalam dua peristiwa besar tadi, dua nubuatan, penyatuan dan penyebutan nama kedua tokoh besar. Nah, sahabat-sahabat Tuhan, itu kira-kira tafsirannya, itu kira-kira pesan biblikanya. Lalu kira-kira bagaimana kita mau menerapkan firman ini dalam kehidupan sehari-hari? Pesan apa yang dapat kita ambil lewat renungan malam ini? Ini yang penting. Terkait dengan hal itu, saya mengingatkan sahabat-sahabat Tuhan sekalian tentang 5 berkat besar yang terkandung dalam perjanjian damai Allah, sebagaimana nubuatan Yehezkiel. Saya ingatkan kita kembali terkait 5 berkat besar ini. Kenapa saya perlu mengingatkannya? Karena perjanjian damai ini bersifat kekal. Sesuatu yang bersifat kekal itu berarti tidak pernah berakhir, berlaku terus sampai selama-lamanya, sampai pada kekekalan. Dengan demikian, jika perjanjian damai ini bersifat kekal, maka pertanyaan saya, sahabat-sahabat Tuhan dan saya, kira-kira terikat tidak dengan perjanjian ini? Jikalau ini adalah perjanjian kekal, maka apakah saya dan sahabat-sahabat Tuhan juga masuk di dalamnya? Masuk atau tidak? Masuk.
ini adalah perjanjian kekal antara Allah dan umatnya. Hari ini Israel memang sudah tidak ada, tetapi sahabat-sahabat Tuhan dan saya adalah umat Tuhan yang baru, Israel yang baru, anak-anak Tuhan. Bukankah kita juga baru merayakan Paskah, di mana berkat keselamatan, anugerah kehidupan baru kita terima dari Tuhan Yesus Kristus, Raja Daud yang kekal itu. Sahabat-sahabat Tuhan, dengan demikian perjanjian damai ini pun menjadi perjanjian antara Allah dan kita, karena ini perjanjian kekal. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan yang hidup hari ini di tengah kondisi yang hari ini sulit, marilah kita mengingat perjanjian damai ini, karena perjanjian ini kekal, berlaku dalam kehidupan kita hari ini, berlaku kini dan di sini dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, hendaklah setiap kita selalu mengingat butir-butir perjanjian damai itu. Yang pertama, Allah akan membawa umatnya pulang. Imani dulu ini sahabat-sahabat Tuhan. Allah akan membawa umatnya pulang. Dalam catatan Alkitab, kalau sahabat-sahabat Tuhan membaca, maka tidak ada satupun kekuatan yang dapat menghalangi Allah untuk membawa pulang umatnya. Mesir, Babel, semuanya runtuh. Allah berhasil membawa pulang umatnya. Oleh sebab itu, milikilah keyakinan bahwa Allah yang pernah membawa pulang umatnya di masa lalu, Dia adalah Allah yang juga mampu membawa kita dalam tanda petik pulang. Jangan diartikan pulang kepada Tuhan mati dong, enggak. Pulang di sini terkait dengan kembali hidup di dalam sukacita pemeliharaan Tuhan. Pulang di sini kembali pada tanah perjanjian Tuhan. Hidup di tanah perjanjian Tuhan. Kalau konteks nubuatan Yeskiel, kembali hidup di tanah Yakub, di mana ada berbuah di sana, berlipat-lipat ganda karena dipimpin oleh tongkat yang satu itu. Lalu kita akan hidup menuruti kehendak Allah, menumit kepada Allah. Allah pasti akan membawa kita pulang. Dan saya ingin sampaikan pesan khusus bahwa kondisi kita hari ini tidak akan bertahan di depan kekekalan perjanjian damai Allah. Allah akan membawa pulang kembali situasi yang normal, penuh sukacita di dalam kehidupan kita. Saya juga ingin berbicara khusus untuk teman-teman yang hari ini sedang ada di ruang isolasi, sedang menyandang status ODP, PDP, atau status lainnya yang saya tidak ketahui. Dan juga kepada teman-teman medis yang saya sebut mereka sebagai pertahanan terakhir. Percayalah, Allah akan membawamu pulang, bukan mati, sahabat-sahabat Tuhan. Bahwa kalaupun hari ini ada di ruang isolasi, terpisah dengan keluarga, terpisah dengan sesama, dengan saudara, dengan kerabat, Allah akan membawamu pulang dan engkau akan mengalami sukacita. Engkau akan pulang dengan sehat. Dan untuk teman-teman medis, kalaupun engkau berangkat setiap hari dari rumahmu dengan ketakutan dan kekhawatiran, apakah hari ini saya masih bisa pulang ketika saya menjalankan tugas ini? Maka saya katakan, dengan mengutip firman Tuhan, tanpa menambahkan pikiran saya sedikit pun, Allah memberkatimu dengan jaminan engkau akan pulang dengan selamat. Sahabat-sahabat Tuhan, berkat yang kedua, Allah akan membersihkanmu. Itu berkat yang kedua. Tetapi jangan berkat ini kemudian membuat kita menjadi orang-orang yang pasif, harap gampang, Allah akan membersihkan kita, jadi kita tenang-tenang saja. Allah akan membersihkanmu,
tetapi engkau pun harus punya kerinduan dan keinginan untuk menjaga kebersihan diri. Allah membersihkanmu, tetapi jangan engkau mengotori dirimu. Itu maksudnya. Ya kalau sudah dibersihkan jangan dikotori lagi dong. Kecuali sahabat-sahabat Tuhan berprinsip Allah membersihkan, kalau begitu saya kotori lagi deh biar nanti Allah membersihkan. Ya jangan demikian. Saya khawatir kalau sahabat-sahabat Tuhan punya prinsip seperti itu, saya bikin kotor saja nanti Allah membersihkan. Khawatirnya Allah benar-benar membersihkanmu dan engkau benar-benar bersih nanti. Tentu sahabat-sahabat Tuhan memahami maksud saya yang satu ini. Engkau dibersihkan dalam arti yang memang benar-benar bersih, terhapus selama-lamanya. Sehingga Allah membersihkanmu, tetapi engkau wajib bertanggung jawab menjaga kebersihan imanmu, dirimu, hidupmu. Berkat ketiga, Yesus adalah Raja atas hidupmu. Dengan demikian, ingatlah hal ini setiap hari. Apalagi kita baru merayakan Paskah. Tidak ada Raja yang lain, tidak ada Tuhan yang lain yang lebih besar, lebih kuat, lebih mengasihi kita dibanding Tuhan Yesus kita. Imani itu sahabat-sahabat Tuhan. Jangan menggantikan Yesus dengan hal-hal yang lain. Yang keempat, butir berkat perjanjian damai ini bersifat kekal. Saya suka yang keempat ini karena ada prinsip kekekalan di sana. Itu berarti saya, keturunan-keturunannya saya diberkati di dalam perjanjian damai ini. Dengan demikian sahabat-sahabat Tuhan, jikalau hari ini engkau mengalami kehidupan yang mungkin biasa saja, atau mungkin engkau mengalami kehidupan yang dalam tanda petik engkau tidak harapkan, atau mungkin engkau mengalami kehidupan yang bertolak belakang dengan harapanmu, kerinduanmu, padahal engkau sudah berusaha dengan luar biasa di dalam imanmu. Sahabat-sahabat Tuhan, untukmu saya ingin berkata begini, perjanjian ini kekal. Kalau belum tergenapi dalam hidupmu, itu bukan berarti perjanjian ini gagal. Perjanjian ini masih akan tergenapi dalam kehidupan keturunanmu, anak-anakmu, cucumu, cicitmu. Bukankah itu yang disebutkan oleh Yehezkiel? Cucu, cicit akan tinggal. Dengan demikian, engkau punya pengharapan yang besar tentang masa depanmu, masa depan keturunanmu. Jadi, yakinlah bahwa hari ini kehidupanku mungkin belum berubah, tetapi perjanjian damai ini akan tergenapi dalam hidup cucu, cicit, keturunan-keturunanku. Dan yang terakhir, butir kelima, Allah tinggal di tengah-tengahmu. Itu Yehezkiel katakan, sahabat-sahabat Tuhan, bukan saya katakan. Perjanjian damai sifatnya kekal, abadi, isinya Allah tinggal di tengah-tengah. Allah tinggal di mana sahabat-sahabat Tuhan? Di tengah-tengah. Saya ulang lagi, ini perjanjian damai, sifatnya kekal. Untuk itu, jangan pernah meragukan kehadiran Allah dalam hidup. Jangan pernah. Karena ini janji Allah. Dan ini adalah kekal. Allah berjanji akan tinggal di tengah-tengahmu selama-lamanya. Jangan pernah ragukan kehadiran Allah. Hari ini di tengah situasi yang sulit, salah satu refleksi, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, yang bukan juga menjadi tanda persungutan, barangkali tanda kerinduan akan Allah. Salah satu pertanyaan yang muncul, sebagaimana yang kita diskusikan di dalam grup kita, Tuhan di mana? Itulah jawabannya. Tuhan di mana? Tinggal di tengah-tengah. Itu janji Tuhan.
dan itu kekal, tidak pernah berubah. Belum ada pembatalan tentang hal-hal itu. Oleh sebab itu, yang perlu kita renungkan untuk butir yang kelima, Allah akan selalu tinggal di tengah-tengah. Pertanyaannya, apakah engkau menumit kepada Allah? Apakah engkau mau tinggal bersama Allah? Apakah engkau mau mengikuti perintah dan kehendak Allah? Oleh sebab itu, dalam segala situasi hidup, senang ataupun susah, jangan ragukan Allahmu. Dia tidak pernah kemana-mana. Dia hanya di satu tempat, di tengah-tengahmu. Di tengah-tengahmu. Sahabat-sahabat Tuhan, saya ingin mengajak sahabat-sahabat Tuhan melihat perikop Yehezkiel 40. Mari kita buka sahabat-sahabat Tuhan. Sahabat-sahabat Tuhan di rumah, mari kita buka. Oh, langsung saja. Yehezkiel 48 sahabat-sahabat Tuhan. Tidak usah ke 40, 48 saja. Langsung saja. Yehezkiel 48 ayat 35. Yehezkiel 48 ayat 35. Sahabat-sahabat Tuhan akan menemukan nama kota di situ. Nama kota dalam Yehezkiel 48 ayat 35. Kota apa itu? Kota apa? Kota apa namanya? Kota apa? Kurang keras suaranya. Oh, lupa sahabat-sahabat Tuhan di rumah ya. Aduh, masalah saya selalu diingatan. Kota Tuhan hadir di situ. Menarik kan sahabat-sahabat Tuhan? Nanti sahabat-sahabat Tuhan baca lengkapnya. Tetapi saya mau bilang, engkau tidak tinggal di mana-mana. Engkau tidak ada di mana-mana. Engkau ada di satu tempat. Nama kotanya boleh berbeda. Ada kota A, kota B, kota C. Tetapi di dalam iman, Yehezkiel memberikan kita satu tempat tinggal. Satu kota tempat tinggal anak-anak Tuhan. Namanya Tuhan hadir di situ. Jadi jangan bertanya Tuhan di mana. Karena Yehezkiel sudah mengatakan kota tempat anak-anak Tuhan tinggal adalah Tuhan hadir di situ. Pertanyaannya, Tuhan hadir di situ, engkau hadir di mana? Salah hadir, salah tempat, salah pemahaman, salah iman, salah keyakinan, itulah yang membuat engkau bertanya, Tuhan di mana? Tetapi menggunakan nubuatan Yehezkiel, sekarang kita tahu Tuhan tidak tinggal di mana-mana, karena Tuhan tinggal bersama dengan kita. Tuhan tinggal bersama semua anak-anaknya di dunia ini. Nama kota di dunia ini boleh saja berbeda, kota tempat tinggal anak-anak Tuhan boleh berbeda, tetapi kita tinggal bersama Tuhan di satu kota iman yang namanya apa sahabat-sahabat Tuhan? Sejak hari itu nama kota itu adalah Tuhan hadir di situ. Disitulah engkau tinggal bersama dengan Tuhan. Dan disitulah dari kekal sampai kekal Tuhan akan terus setia untuk tinggal bersama denganmu. Sekarang pertanyaannya, maukah engkau juga setia tinggal bersama dengan Tuhan? Jadi kota Tuhan hadir di situ, kota saya, engkau, kita semua hadir di situ. Seharusnya demikian. Amin.